Aparatur sipil negara atau ASN harus memiliki kesadaran bela negara yang tinggi dengan aplikasi semangat dan disiplin kerja serta menjaga negara kesatuan NKRI. Penguatan kesadaran bela negara bagi aparatur sipil negara ASN perlu ditingkatkan dengan jiwa nasionalisme dan kebinekaan. Hal ini menjadi tema dalam kegiatan yang digelar oleh Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Palembang pagi tadi. Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan Kota Palembang selaku Panitia Safril mengatakan, digelarnya upaya penguatan kesadaran bela negara ASN ini untuk menghimpun saran masukan melalui diskusi dan dialog mengenai bela negara dan hubungannya dengan nasionalisme dan kebinekaan. Kaban Kesbangpol Kota Palembang Haji Ahmadi Damrah mengatakan, kesadaran bela negara bagi ASN diaplikasikan dalam bentuk meningkatkan disiplin dan semangat serta profesionalisme kerja. Selain itu, tidak hanya ASN, nantinya masyarakat umum harus disosialisasikan mengenai kesadaran bela negara ini dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita mengharapkan bahwa nantinya program ini tidak hanya terbatas pada ASN. Kita harapkan ini dapat menyentuh masyarakat ataupun semua kalangan masyarakat sehingga jiwa bela negara ini memang benar-benar tertanam ataupun terpatri di dalam insan masing-masing. Dan bahkan kita memprogramkan ke depan bahwa ini akan kita mulai dari katakanlah usia dini. Staf ahli Wali Kota Palembang Arthur Febriansa menegaskan, ASN harus memiliki kesadaran bela negara yang disesuaikan dengan bidang tugas dan tupoksi masing-masing, serta kondisi saat ini. Seperti saat sekarang ini, di masa pandemi, ASN perlu memberikan panutan dan contoh kepada masyarakat untuk menerapkan 5M agar terhindar dari ancaman penyebaran COVID-19. Nah, jadi ASN diminta itu tadi ya untuk lebih disiplin lagi, juga mensosialisasikan apa yang menjadi ancaman negara ini ya saat ini pandemi COVID-19, ikut melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada kawan-kawan lingkungannya sehingga kerja juga tetap optimal, dan kita juga mendoakan agar terjadinya pemulihan ekonomi ya di negara kita, terutama di Kota Palembang, ekonomi lebih baik lagi, usaha kecil menengah juga bangkit lagi. Kasdim 0418 Palembang, Letkol Infantri Muhammad Dasam menegaskan, aparatur sipil negara ASN perlu menerapkan kesadaran bela negara dalam kehidupan dan tugas sehari-hari. Yang paling penting adalah bagaimana ASN menempatkan dirinya dalam menjaga keutuhan kesatuan bangsa. Apalagi dengan keberagaman suku bangsa, maka jiwa nasionalisme harus dibangkitkan. Jangan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga bagaimana mengutamakan kepentingan orang banyak, termasuk dalam menjalankan tugas sehari-hari. Untuk bela negara itu bukan harus panggul senjata ya. Jadi kalau kita ASN itu ya untuk membela bangsa negara ya dia etos kerjanya ditingkatkan kan ya itu ya. Jadi pekerja itu sesuai dengan aturan-aturan dilakukan. Jadi bagaimana ASN kita untuk menerima yang lain walaupun perbedaan tetap satu Indonesia. NKRI, jadi NKRI lah harga mati. Dalam memahami konsep bela negara, harus dipahami terlebih dahulu konsep wawasan kebangsaan yang dimaknai sebagai cara pandang bangsa Indonesia yang memandang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Eka B.W. Wigianta, Metri Otavia, TVRI Sumsel melaporkan. Masalah pengarsipan selama ini kurang menjadi perhatian. Kemajuan teknologi mengharuskan mengubah pola kerja pengarsipan dengan menggunakan teknologi khususnya di pemerintahan. Kemajuan teknologi di bidang pengarsipan menjadi penting bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan membuat aplikasi sistem kearsipan dinamis terintegrasi bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia. Sistem aplikasi yang tertata menggunakan teknologi, semua arsip yang akan lebih mudah ditemukan dan tersimpan dengan aman.
ketika sosialisasi sistem aplikasi kearsipan antara Pemprov Sumsel dengan Arsip Nasional. Kepala Arsip Nasional Imam Gunarto mengakui pemerintah Republik Indonesia saat ini tengah serius untuk menjadikan arsip sebagai sesuatu yang penting untuk menciptakan administrasi yang tertata. Dengan teknologi, diharapkan pengarsipan administrasi pemerintahan akan terkoneksi secara nasional. Iya, jadi nanti seluruh kementerian, lembaga, dan daerah termasuk di Provinsi Sumatera Selatan dan kabupaten kota di wilayahnya menggunakan aplikasi yang sama, sehingga antar pimpinan, antar pegawai pemerintahan itu bisa berkomunikasi secara langsung ya menggunakan aplikasi ini, dan arsip-arsipnya bisa terkelola secara terintegrated satu sama lain. Selama ini Pemprov Sumsel secara manual telah memisahkan pengarsipan dengan perpustakaan. Dengan penggunaan teknologi kearsipan diharapkan mempermudah sistem pengarsipan. Iya, jadi insya Allah nanti di tahun berikutnya ini 2022 kita juga sudah remix website segala macamnya, persiapan preparationnya oke. Nanti ketika berikutnya kita sudah laksanakan. Sosialisasi kearsipan secara nasional dilakukan untuk menyamakan persepsi dan mengedukasi seluruh lembaga kearsipan di pemerintahan. Jakinanda, TVRI Sumsel melaporkan. Sebanyak 80 orang Dewan Pengurus Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Dewan Pengurus Cabang Kota Palembang yang tergabung dalam Perhimpunan Administrator Kesehatan Indonesia periode 2020-2024 dilantik siang tadi. Perhimpunan Administrator Kesehatan Indonesia atau PAKESI merupakan organisasi profesi di bidang kesehatan yang mendorong para administrator kesehatan untuk meningkatkan kompetensi serta diharapkan menjadi tenaga kesehatan yang profesional, betul-betul bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap masalah-masalah dunia kesehatan di provinsi, betul-betul bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap masalah-masalah dunia kesehatan, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi adalah suatu wadah pemersatu dari para pejabat fungsional administrator kesehatan, merupakan suatu sarana untuk tadi sudah disebutkan, untuk saling kita berkolaborasi, berdiskusi, bersinergi, dan bersantifikasi untuk membangun satu kesatuan dalam pelayanan publik. Sangat besar sekali dukungan komitmen dari gubernur, dari wali kota, kepala dinas kesehatan provinsi dan kota yang itu diwujudkan tadi dengan kehadiran saat ini. Tentu itu menjadi bekal untuk Pak Renhat dan teman-teman dalam mengembangkan Adminkes ini biar lebih profesional, karena tujuannya ada organisasi profesi adalah melindungi, menjaga kode etik dan membuat para jafung Adminkes ini lebih profesional ke depannya. 80 orang Dewan Pengurus PAKESI baik DPD maupun DPC hari ini dilantik dan diharapkan ke depan akan berkembang para administrator kesehatan yang ada di kabupaten kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Setelah ini kami akan melakukan mandatori ke kabupaten untuk membentuk yang namanya OP DPC di kabupaten dan kota, misalnya seperti kota Prabu Muli, kota Lubuk Linggau dan kabupaten yang lain di Sumatera Selatan ini. Upacara pelantikan Dewan Pengurus Daerah Sumsel dan Cabang Kota Palembang PAKESI ditandai dengan pembacaan SK Dewan Pengurus Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Cabang Perhimpunan Kesehatan Indonesia serta pengambilan janji DPD Provinsi Sumsel dan DPC Kota Palembang Perhimpunan Administrator Kesehatan Indonesia. Restu Adi, Arya Kasari, TVRI Sumsel melaporkan. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik serta pegawai pengelola sekolah filial dinilai penting agar anak didik dapat mengenyam pendidikan yang sama dan layak. Pada kegiatan inovasi pelayanan publik, peran sekolah filial untuk meminimalisir anak-anak yang putus sekolah di era sekarang sangatlah penting karena dapat menekan angka kriminalitas serta meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat. Untuk itu diselenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas guru, tenaga pendidikan, dan pegawai pengelola sekolah filial. Acara ini diselenggarakan guna meningkatkan mutu tenaga pendidik agar dapat tercipta insan akademis yang mampu berkontribusi di masyarakat. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palembang, Siti Emma, mengemukakan sekolah filial sebagai solusi mengurangi jumlah angka putus sekolah. Kegiatan hari ini adalah merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah Kota Palembang kepada para guru, ya, yang kepala sekolah, kemudian lembaga-lembaga yang sudah membantu, ya, terkait dengan upaya kita untuk mencapai peningkatan pendidikan yang berkualitas tentunya, ya. Jadi dan pencapaian target dari pemerintah sendiri bahwa tidak ada lagi yang putus sekolah.
ya. Jadi semua harus bersekolah. Nah, ini termasuk anak-anak yang ada di lembaga pendidikan kelas 1A. Gitu. Jadi alhamdulillah kegiatan ini bisa diselenggarakan dengan melibatkan semua stakeholder yang terkait. Seperti sekolah filial Selfie yang merupakan layanan pendidikan formal bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 1 Palembang yang sudah beberapa kali meraih penghargaan. Pilihan ini kita juga di bawah dinas kota. Jadi kita terus membangun sinergitas dengan dinas kota karena kita nggak bisa berdiri sendiri. Dan dengan adanya penguatan ini kita sambut baik. Dan kita turunkan anggota kami dengan full untuk mengikuti dengan harapan bagaimana kita bisa mendorong membawa sekolah filial yang ada di LPKA itu semakin bagus dan semakin maju. Itu yang paling saya ini. Capaian alhamdulillah termasuk LPKA Palembang termasuk LPKA terbaik untuk se-Indonesia. Terus ini juga sedang mengikuti beberapa event, termasuk tadi kan yang UNVSA juga untuk mendapatkan reward tadi. Tinggal nunggu hasil saja. Target ke depan Pak gimana Pak? Target ke depan harus lebih maju lagi dan benar-benar bisa dibanggakan. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Kota Palembang dan tidak ada lagi masyarakat yang putus sekolah. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Disduk Capil di 3 kabupaten, Oku Selatan, Muara Enim, dan Musirawas mendapatkan penghargaan inovasi terbaik dalam melakukan pelayanan data kependudukan masyarakat. Penghargaan inovasi layanan terbaik dari 6 Disduk Capil di Kabupaten Sumatera Selatan diberikan penghargaan setelah melalui seleksi. 3 terbaik yakni Disduk Capil Kabupaten Oku Selatan, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Musirawas. Pemberian penghargaan dari sebagai pelayanan data kependudukan terbaik dengan berbagai program unggulan, yakni Predator Ulung atau program layanan petugas rekam roda bermotor wilayah perbukitan dan gunung, Pelanduk, pelayanan updating data penduduk, dan Gertak atau gerakan cetak di tempat. Dengan adanya inovasi ini diharapkan layanan kependudukan dapat dilakukan dengan akuntabel. Tindak lanjut dari arahan Bapak Dirjen Dukcapil dan sesuai dengan kebijakan pemerintah Presiden Jokowi Maruf Amin bahwa inovasi harus dikembangkan terus. Ideologi kita satu sama dari pusat sampai daerah, dari Dirjen Dukcapil sampai ke bawah ke petugas antrian bahkan ke loket-loket bahwa ideologi kita adalah membahagiakan masyarakat. Sementara itu, Asisten 1 Pemprov Sumsel mengatakan adanya beragam inovasi layanan penduduk dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Ya, yang jelas lomba ini salah satu cara untuk mendorong bagaimana kemudian Dukcapil di Sumatera Selatan, se-Sumatera Selatan itu mampu untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Tadi disampaikan oleh Pak Direktur bahwa iklan bahagia pelayanan itu menjadi penting. Bagi Kepala Dinas Disdukcapil Sumatera Selatan diharapkan agar seluruh Disdukcapil di Sumatera Selatan dapat meningkatkan inovasi dan pelayanan data kependudukan sehingga data kependudukan di Sumsel dapat lebih akurat. Harapan ke depan itu tadi ya, pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik ya, sehingga kita bisa mencapai pelayanan yang membahagiakan. Kemudian hasil inovasi ini pun kita berharap juga bisa mengikuti di tingkat nasional dan bisa masuk top 99 bahkan top 45. Selain memberikan inovasi kepada kantor Disdukcapil, 3 inovator dari 3 kabupaten juga diberikan penghargaan oleh Pemprov Sumsel. Adi Gunawan, TVRI Sumsel melaporkan. PJ Bupati Muara Enim mengukuhkan kontingen Porprov Muara Enim sekaligus melepas keberangkatan tim pada Porprov ke-13 di Okuraya. Sebanyak 600 orang kontingen Porprov Kabupaten Muara Enim yang terdiri dari atlet, ofisial, dan pelatih sebelum diberangkatkan menuju Okuraya dikukuhkan. Selanjutnya, PJ Bupati melepas keberangkatan para atlet untuk bertanding di Porprov Sumsel ke-13 di Kabupaten Okuraya. Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menganggarkan dana APBD Kabupaten Muara Enim sebesar 600 juta rupiah diperuntukkan bagi para atlet yang dapat menyumbangkan prestasi medali emas di berbagai cabang tangkai olahraga.
Atlet yang berhasil mengukir prestasi medali emas mendapatkan uang 15 juta rupiah. Saya berikan motivasi dan semangat bahwa kalau sudah terpilih dimaknai sebagai suatu amanah dan kepercayaan. Jawabannya apa? Responsnya apa? Tunaikan tugas baik-baiknya. Kenapa? Sudah menunggu juga janji pemerintah kabupaten. Dia dapat memberikan suatu tali asih kepada mereka. Emas 15 juta, perak 10 juta, perunggu 5 juta. Ketua KONI Kabupaten Muara Enim, Chandra, mengatakan kontingen Muara Enim mengikuti 38 cabang tangkai olahraga. Untuk tangkai olahraga, 30 tangkai olahraga yang ikut ke kelompok 13. Jumlah yang peserta yang ikut kan ofisial, atlet, ini Pak, berapa? 562, termasuk ofisial, pelatih, dan atlet. Kontingen Muara Enim menargetkan perolehan 40 medali emas, 35 perunggu, 30 perak pada ajang Porprov Sumsel di Okuraya. Dari Kabupaten Muara Enim, Rostom, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Kami akan kembali dengan beragam informasi lain usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.